Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum semua. Untuk kali ini saya akan memberikan kuliah patologi unggas mengenai materi yang tersisa yaitu mengenai chicken anemia agent dan reovirus. Untuk yang sesi pertama saya akan memberikan penjelasan materi dari chicken anemia agent. Oke, saya langsung saja masuk kepada materi. Jadi kuliah hari ini asinkronus, artinya saya akan memberikan penjelasan dan saya akan dalam video yang akan saya share kepada Anda. Oke, untuk chicken anemia agent sudah saya jelaskan minggu yang lalu pada saat kuliah pertama, yaitu bahwa penyakit ini tentunya dari namanya saja sudah jelas, yaitu menyebabkan anemia dan dapat menyebabkan salah satu implikasi yaitu munculnya penekanan kekebalan tubuh atau imunosupresi. Penyebabnya yaitu sirkovirus. Yang menjadi masalah adalah anemia ini disebabkan karena adanya kekurangan sel-sel pembentuk eritrosit dan juga leukosit di sumsum tulang, sehingga dia menyebabkan kondisi yang disebut aplastik anemia. Jadi anemia yang sulit untuk terjadi pembelahan selama ada virusnya di situ, dan karena menghambat sel-sel leukosit, menghambat pembelahan polifasi leukosit sehingga juga menyebabkan imunosupresi. Bagaimana chicken anemia itu bisa menginfeksi ayam. Infeksi itu bisa terjadi ketika hewan sudah dewasa atau hewan masih kecil. Jadi sebenarnya bisa terjadi di semua umur, dan seperti Anda lihat di sini bahwa virus ini bisa menular secara vertikal. Jadi dia penularan adalah transovarial dari induk ke anak, dan gejalanya akan muncul kurang lebih 2 minggu setelah ayam menetas, ya. Jadi tepat setelah maternal antibody yang banyak di kuning telur itu mulai habis, saat itulah mulai tampak gejala klinis karena anemia yang sudah terjadi disertai juga dengan rendahnya eritrosit dan rendahnya leukosit itu menyebabkan ayam menjadi peka, ya, peka terhadap infeksi karena imunosupresi, atau ayam menjadi lemah karena adanya anemia. Penularannya vertikal itu yang utama juga, tetapi bisa juga secara horizontal, yaitu melalui sekreta ayam atau ekskreta ayam yang terkontaminasi. Banyaknya kasus itu juga subklinis. Oke. Dan kemudian salah satu tanda misalnya pada ayam broiler, ya, adalah antibodi maternal yang rendah. Misalnya memang karena penyakit yang kita sebut infeksi kuning telur yang disebabkan oleh omfalitis, itu akan membuat ayam mudah terinfeksi chicken anemia pada umur yang sangat muda. Jadi ya di sini kita bisa melihat adanya kaitan antara infeksi kuning telur dengan meningkatnya kasus chicken anemia. Seringkali gejalanya adalah subklinis, kelihatan sehat, tetapi hewan ini seringkali pertumbuhan bobot badannya rendah. Mungkin salah satu disebabkan karena eritrosit yang rendah akibat penekanan sumsum tulang untuk memproduksi eritrosit. Kasus bisa terjadi seperti saya katakan di umur apa saja. Ya, di sini pada slide ini merangkum yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, dia terjadi di umur berapa saja, dan kemudian gejala bisa muncul kira-kira maksimal sekitar 2 minggu setelah menetas. Seringkali yang terlihat adalah ayamnya sehat, tapi mungkin akan terlihat sedikit pucat,
pada kasus-kasus klinis, tapi pada kasus subklinis kepucatannya tidak terlalu nyata, tetapi performance ayam jelek. Misalnya bobot badannya rendah dan ada istilah yang kita sebut FCR atau feed conversion rate, makan tetapi bobot badan yang dikonversi dari pakan itu rendah. Oke. Setelah umur 3 minggu artinya tuh udah gejala klinis sudah muncul ya. 2 mingguan kan pasca menetas gejala klinis muncul. Di umur 3 minggu kita akan temukan salah satunya adalah atrofi pada organ limfoid. Atrofi pada organ limfoid kita akan temukan paling utama yaitu di timus dan juga di sumsum tulang. Di timus kita akan melihat timusnya atrofi. Ini disebabkan karena adanya supresi atau penekanan pada produksi leukosit, terutama limfosit di sumsum tulang. Kita tahu bahwa sumsum tulang itu fungsinya adalah untuk mematangkan untuk produksi awal limfosit, tetapi pematangannya ada di timus. Jadi karena limfosit mudanya jumlahnya rendah sehingga jumlah limfosit yang dimatangkan di timus juga sedikit. Nah, ini yang akan menyebabkan timusnya tidak mendapat jumlah sel yang cukup sehingga timusnya akan kecil ukurannya. Oke. Nah, kecilnya timus itu berhubungan langsung dengan adanya atrofi sebenarnya di sumsum tulang. Oke. Tetapi ada yang menarik adalah jika jumlah chicken anemia virusnya sedikit di sumsum tulang, ya, kita sebetulnya yang namanya anemia itu tidak terlalu terlihat, tetapi limfopenia atau penurunan jumlah limfosit itu terlihat. Jadi seringnya yang kita dapatkan di lapang itu adalah kasus yang ini. Chicken anemia memang tidak terlalu banyak sehingga anemia yang terjadi itu tidak terlihat atau sangat sulit terlihat. Oke. Yang menarik adalah dengan infeksi ayam di umur awal, ya, jadi artinya ayam sudah terinfeksi secara transovarial, ya, atau ayam terinfeksi dari umur yang sangat muda, atrofi timus dan sumsum tulang yang tidak berproduksi itu akan mudah ditemukan. Oke. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa kalau infeksinya awal, misalnya di umur 1 hari atau transovarial, atrofi timus akan mudah kita temukan, ya, dan atrofi timus kita mudah temukan dan sumsum tulang juga kita akan lihat pucat karena sudah terjadi anemia. Tetapi kalau infeksi terjadi pada umur yang lebih tua, setelah lewat umur 3 minggu, ya kita lihat tuh lebih kepada timusnya yang tidak membesar, timusnya yang atrofi, tetapi sumsum tulangnya kita lihat seolah-olah masih baik-baik saja. Karena apabila infeksi terjadi di umur lebih dari 3 minggu, yang terlihat nyata adalah replikasi limfosit menurun, ya. Oke. Nah, ini adalah skema dari transmisi vertikal dari chicken anemia. Oke, jadi infeksi terjadi pada induk, kemudian dia menularkan ke anak, ya, sehingga gejala klinis itu akan muncul kira-kira tadi sekitar 10 sampai 14 hari setelah ayam menetas. Ya, beda dengan yang infeksinya di atas 3 minggu. Nah, dan di sini kita bisa lihat bahwa induk yang terinfeksi oleh chicken anemia itu tidak sakit, tetapi gejala klinis muncul di DOC-nya atau di anak ayamnya. Oke. Salah satu penyebab dari adanya chicken anemia adalah apabila induknya
memang terpapar dan tentu saja antibodi terhadap chicken anemianya rendah karena memang chicken anemia ini tidak ada vaksinasinya. Ya, belum banyak diaplikasikan vaksinasinya sehingga ketika induk terinfeksi tanpa gejala klinis muncul, sulit sekali deteksi kecuali dengan menggunakan surveillance molekuler misalnya, tetapi ini sangat sulit dilakukan karena biasanya kita mengambil sampelnya agak sulit ya, terkadang di darah tidak terdeteksi. Nah, salah satu gambarannya adalah dengan kita mengamati anak ayam yang menetas ya. Jadi 7 hari atau sampai 14 hari itu bisa diamati salah satunya dengan melihat sumsum tulang dan timusnya. Oke, dan yang menarik adalah ketika satu induk terinfeksi kemudian menular ke anak ayamnya, eh, anak ayam yang terinfeksi dapat menjadi penular ke anak ayam lainnya yang masih CIA negatif, yang masih ada chicken anemianya negatif. Oke. Nah, ini adalah beberapa gambaran kasus ya dari chicken anemia. Ya, ini terjadi gambarannya di atas umur 2 minggu. Ini jadi kasus yang pertama. Chicken anemia bisa terlihat dengan sumsum tulangnya sih masih kelihatan merah ya, tetapi encer karena harusnya sumsum tulang tuh padat, tapi di sini sumsum tulangnya lebih cair ya. Dan kita bisa lihat dari bidang potong tulang paha ini ya. Kita bisa lihat bahwa sumsum tulangnya merah tetapi ada aspek berkaca-kaca ini karena sumsum tulangnya lembek ya, encer karena jumlah dari eritrositnya rendah. Tetapi pada kasus di mana dia sudah mulai terinfeksi dari umur sangat muda, setelah menetas atau bahkan transovarial, setelah umur di atas 2 minggu, kita akan lihat sumsum tulangnya akan pucat seperti ini. Harusnya pada umur-umur 2 minggu, 3 minggu ke atas, sumsum tulang itu harusnya masih padat dan merah. Tapi ketika dia sudah terinfeksi lebih awal, karena chicken anemia, sumsum tulangnya menjadi pucat karena sama sekali eritrosit atau eritrositnya jumlah sangat rendah. Nah, kondisi ini yang kita sebut dengan aplastik anemia. Oke, nah aplastik anemia ini terjadi akibat adanya kerusakan sel-sel pembentuk sel darah. Dalam hal ini sebenarnya dua-duanya. Kalau dia ada aplastik anemia, sel darah merah, tetapi sel darah putih juga rusak, ya. Makanya di sini disebut adanya kerusakan dari sel prekursor darah yang akhirnya mengakibatkan atrofi pada sumsum tulang yang terlihat seperti ini. Sumsum tulangnya pada umur-umur yang harusnya pembentukan sel darah merah, ya, eritropoiesis maupun leukopoiesis, membentukkan leukosit sedang tinggi-tingginya ini malah dihambat. Ya, dihambat karena virus penyebabnya yaitu sirkovirus itu menyebabkan yang kita sebut apoptosis pada sel-sel prekursor tadi, sel prekursor eritrosit, sel prekursor trombosit, ini saya garis bawahi trombosit dan granulosit. Jadi granulosit ini adalah yang akan berkembang menjadi leukosit. Nah, sehingga karena eritrosit, trombosit dan granulosit itu ditekan oleh jumlahnya pembelahannya oleh sirkovirus, akibatnya karena eritrosit rendah akan muncul anemia, karena granulosit rendah artinya leukositnya juga akan rendah, akan muncul adanya penekanan kekebalan, dan ini yang menarik, trombositnya juga ikutan rendah karena Anda tahu bahwa di dalam sumsum tulang tidak hanya dihasilkan leukosit dan eritrosit tapi juga trombosit. Nah, rendahan trombosit ini menyebabkan mudahnya terjadi perdarahan. Oke, jadi nanti kita akan lihat pada slide-slide berikutnya kelainannya akan berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan eritrosit rendah, pucat, organ-organ, perdarahan,
maupun infeksi sekunder yang mungkin muncul. Oke. Ini gambaran berikutnya pada kasus chicken anemia. Jadi kalau Anda lihat nih di sini yang sebelah kiri ini yang normal ya. Jadi ini plasma darah yang dikasih antikoagulan, dia kental, warnanya merah, dan di sini ini yang terkena chicken anemia. Jadi kita bisa bandingkan dari sumsum tulangnya. Di sini sumsum tulang normal, warnanya merah, darahnya kental dan merah. Ini sumsum tulangnya tidak merah, pucat karena terjadinya atrofi pada sumsum tulang, sehingga kita bisa melihat warna plasma darahnya lebih pucat dan encer. Makanya disebut watery blood. Oke. Nah, ini adalah gejala yang mungkin muncul pada ayam yang terkena chicken anemia. Jadi ini ayam breeder ya, dipelihara kan lama kalau ayam breeder ya. Ini yang umur 6 minggu. Jadi kita bisa lihat, salah satunya kita bisa lihat dari paruh dan jenggernya pucat. Harusnya Anda tahu bahwa paruh dan jengger setidaknya warnanya nih ya, dia tidak kuning pucat tetapi kuning 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 tua ya, dan kuning terang. Oke, di sini pucat. Dan kemudian seperti Anda lihat di sini bahwa penurunan eritrosit atau anemia ini membuat adanya kelemahan umum pada si ayam. Dan tentu saja Anda tahu bahwa eritrosit fungsinya adalah membentuk oksigen. Oksigen diperlukan untuk pembentukan energi dan metabolisme, sehingga anemia ini akan membuat proses metabolisme rendah yang akan berakibat kepada rendahnya pertumbuhan berat badan. Kemudian karena ada penurunan jumlah eritrosit dan juga penurunan trombosit ya, ada anemia, ada trombositopenia. Yang akan kita temukan berikutnya adalah selain dia mudah terjadi perdarahan, darahnya akan encer. Oke. Nah, gambaran lain yang bisa ditemukan akibat dari anemia yaitu adalah adanya nekrosis pada berbagai organ. Kenapa? Karena organ-organ ini kekurangan oksigen. Salah satunya kita bisa lihat bercak-bercak kekuningan ya, kuning pucat di hati. Ini disebabkan karena adanya nekrosis pada hati yang diakibatkan oleh kurangnya oksigen akibat anemia. Kemudian trombositopenia akan menyebabkan perdarahan. Perdarahan sebetulnya di berbagai organ. Paling sering memang kita lihat dari keadaan luar itu di sini, sayap. Tetapi bisa juga kita temukan perdarahan dalam bentuk titik atau bahkan bercak-bercak perdarahan di organ lain. Misalnya contohnya ini adalah pada usus. Ini disebabkan karena trombositopenia, trombosit yang rendah. Oke, kemudian kita akan lihat pada bagian organ selain warna organnya pucat, ini paru-paru pucat. Kita bisa lihat ketika kita memotong paru-paru tidak terdapat gumpalan darah, tetapi pada paru-paru kita akan temukan darah tidak menggumpal dan encer. Selain itu, trombositopenia menyebabkan perdarahan di berbagai organ. Contohnya di sini adalah pada otot ya, bisa otot mana saja, terutama otot-otot yang berfungsi sebagai alat gerak. Yang paling gampang ini kita temukan pada otot paha dan betis ya, karena otot itu digunakan untuk bergerak sehingga sedikit saja pergerakan atau trauma ringan ketika hewan itu bergerak menimbulkan perdarahan sedikit, itu membuat perdarahannya sulit untuk berhenti, dan bahkan trombositopenia ini ya akan mengakibatkan perdarahan yang menyebar di organ. Bisa kecil dan bisa kecil dalam bentuk petehi, bisa juga dalam bentuk perdarahan bercak. Oke. Nah, ini gambaran klinis chicken anemia yang ditunjukkan dengan adanya perdarahan yang sulit berhenti yang bisa terlihat di kulit. Paling sering kita akan temukan pada kulit sayap ya.
Dan bahkan kita juga bisa temukan apabila bulunya kita lepas sedikit demi sedikit, di bawah bulu kita akan temukan perdarahan pada kulit. Ini perdarahan pada paha akibat trombositopenia, ya. Kemudian ini perdarahan pada sayap, ya. Jadi kasus ini tuh salah satu gambarannya adalah kita bisa melihat paling awal, ya, adalah adanya perdarahan yang sulit berhenti sehingga darahnya itu akan mengotori tubuh ayam. Paling sering terjadi di sayap, karena di sayap memang dia gampang bergerak sehingga mudah muncul kemungkinan trauma pada sayap. Adanya perdarahan sedikit saja karena ada trombositopenia membuat perdarahan terus keluar tanpa bisa membeku atau menggumpal. Nah, ini bisa terlihat nih perdarahannya tidak hanya perdarahan yang terbuka, tetapi perdarahan di bawah kulit seperti di sini kulit sayap atau di kulit di dekat betis, ya, bisa terjadi. Nah, kalau Anda lihat di sini, perdarahan pun bisa juga terjadi di otot dada, ya. Tetapi kalau Anda lihat dibandingkan otot paha, otot dada petehi atau ekimosa yang terlihat itu mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan yang di paha. Mungkin karena dada tidak banyak digunakan untuk aktivitas gerak. Oke. Nah, di sini Anda bisa lihat ini adalah perdarahan di otot daerah betis, ya. Nah, di sini perdarahan yang cukup parah terjadi di dada. Ini biasanya akan terjadi apabila ayam yang terkena chikungunya anemia, ya, itu lebih banyak tidur atau dia menyentuhkan dadanya ke permukaan kandang, sehingga gesekan-gesekan yang terjadi ketika ayam lemah akibat anemia, gesekan di bagian dada ini mudah sekali menyebabkan trauma-trauma ringan yang mungkin menyebabkan perdarahan, sehingga perdarahan ini muncul dan kemudian karena ada trombositopenia, perdarahannya jadi makin meluas, ya. Dan gambaran yang bisa kita lihat ketika kita membuka organ, dilakukan nekropsi, yang kita lihat adalah ini nih, hati. Ini pada ayam yang umurnya di atas 3 minggu akan pucat, dan kepucatan ini akan kita temukan juga pada organ-organ lain, misalnya seperti pada jantung. Biasanya jantung kan warnanya adalah merah kecoklatan, di sini lebih pucat. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat adanya organ yang lebih pucat. Ya, ini jantungnya juga pucat, dan yang menarik di sini Anda bisa lihat di jantungnya, selain ada bercak-bercak merah, Anda lihat warna putih di jantungnya yang kemungkinan disebabkan karena adanya nekrosis akibat hipoksia yang disebabkan anemia. Oke. Ini adalah ayam yang umur muda, ya. Yang satu di sini kontrol, dia tidak diinfeksi oleh ayam umur muda di bawah 7 hari. Yang sebelah kanan ini dia kontrol, tidak diinfeksi. Ini ada timus, limpa, boxa fabricius. Ini adalah sumsum tulang panjangnya di betis, dan ini hatinya. Nah, ketika ayam ini diinfeksi oleh chikungunya anemia, Anda akan temukan di sini bahwa timusnya lebih kecil, limpanya lebih kecil, boxa fabriciusnya lebih kecil. Ini disebabkan karena adanya leukopenia, ya, karena tadi sirkovirus penyebab chikungunya anemia itu menyebabkan supresi atau penekanan pada pembelahan sel-sel leukoblast, sel-sel penghasil limfosit. Anemia menyebabkan hatinya menjadi lebih pucat karena jumlah eritrosit berkurang, dan tentu saja sumsum tulang Anda bisa lihat jika dibandingkan dengan kontrolnya, sumsum tulang pucat karena adanya atrofi pada sumsum tulang. Oke. Di sini ayam yang diinfeksi
14 hari ya pasca infeksi dengan chicken anemia. Oke, ini adalah timus ya, hati, dan ini adalah sumsum tulang. Jadi kalau Anda lihat ini timusnya di sini nih, di sebelah sentralnya nih, ini yang kita sebut dengan hasal corpuscle. Hasal corpuscle ini jadi lebih luas. Jadi kalau kita lihat nih antara hasal corpuscle ya di bagian medula timus dengan korteks timusnya, perbandingannya hampir sama. Jadi pada ayam muda biasanya korteksnya itu lebih luas. Jadi korteks itu sering pada ayam muda adalah 2/3 dibanding 1/3. Tapi di sini antara medula dan korteks luasnya sama. Oke. Kemudian Anda bisa lihat nih di hati ada yang bulat-bulat seperti ini. Ini adalah sel-sel hati yang mengalami apoptosis, jumlahnya lebih banyak. Dan kemudian sumsum tulangnya kita bisa lihat harusnya sumsum tulang itu penuh. Di sini sumsum tulangnya longgar, banyak rongga-rongganya karena jumlah dari eritrosit dan leukosit serta trombositnya juga rendah. Kemudian dari bursa Fabricius, ini folikel bursa Fabricius. Jadi kalau Anda dulu praktikum histopatologi, bursa Fabricius yang normal itu harusnya padat folikelnya ya. Ini bursa Fabriciusnya menjadi longgar dan Anda bisa lihat ada vakuol-vakuolnya, ada rongga-rongganya di antara folikel di dalam folikel bursa Fabricius. Ya, ini yang mencirikan adanya jumlah leukosit yang menurun plus nekrosis dan apoptosis pada sel-sel di folikel bursa. Oke. Di sini adalah gambaran histopatologi sumsum tulangnya. Sel-sel hematopoietik, jadi artinya menghasilkan eritrosit, trombosit, dan juga menghasilkan leukosit. Jumlahnya rendah, harusnya pada umur-umur muda pada ayam di bawah 6 minggu ini masih rapat, tapi sel-selnya berkurang, sel-sel hematopoiesis berkurang dan digantikan oleh liposit atau sel-sel lemak seperti ini. Oke, nah ini adalah pulpa merah ini pulpa putih pada limpa. Harusnya di pulpa putih sel-sel limfositnya rapat, ya. Tetapi ini sel limfositnya menjadi lebih jarang. Oke, lebih jarang. Nah, dia lebih jarang sel limfositnya dan kalau Anda lihat bahwa ada bagian yang warnanya pink seperti ini adalah bagian retikuler ya, jaringan ikat, dan juga ada makrofag yang jumlahnya meningkat. Makanya disebut dengan retikular hiperplasia nih. Jadi jaringan ikatnya banyak, jumlah sel makrofag meningkat, tetapi limfositnya rendah. Nah, itu gambaran yang akan kita temukan pada kasus chicken anemia. Jadi bagian-bagian yang banyak leukositnya atau banyak eritrositnya jumlahnya akan menurun. Nah, di sini kita bisa lihat pulpa merahnya juga ada rongga-rongganya, ini karena eritrositnya rendah pada pulpa merah limpa. Oke. Kemudian pada timus ya, selain Anda lihat di sini, ini adalah medulanya ya. Ada merah-merah di sini, ini akibat perdarahan pada timus. Dan Anda bisa lihat di korteksnya sendiri itu ada rongga-rongga, dan dalam rongga-rongga ini sebenarnya rongga-rongga ini adalah bagian yang mengalami apoptosis ya, dan yang ditunjuk dengan panah ini adalah adanya badan apoptosis di dalam rongga-rongga ini. Nah, rongga-rongga ini sebenarnya itu adalah sitoplasma dari makrofag. Jadi rongga-rongga ini mencerminkan adanya jumlah makrofag yang sedang memfagositosis sel-sel yang mati. Oke, dan ini akan kita temukan yang disebut sterile sky appearance ini ya, karena jumlah makrofag meningkat, jumlah makrofag yang memfagositosis meningkat. Ini akan kita temukan pada kasus chicken anemia. Oke, ini juga kasus yang sama, hemoragi pada timus, dan ini adalah vakuol-vakuol yang disebabkan karena adanya apoptosis
pada korteks di timus. Oke. Nah, apa yang akan kita temukan pada hati? Ya, jadi Anda bisa lihat hatinya bervakuol seperti ini, ya. Bervakuol seperti ini, tinggal lihat aja kalau misalnya dia terjadi pada ayam di bawah umur 1 minggu, hati yang masih ada vakuol lemak seperti ini normal, tetapi pada ayam di atas 1 minggu, ketika dia bervakuol seperti ini, akan menandakan adanya degenerasi pada hati. Dan kemudian pada kasus-kasus chicken anemia, ya, biasanya yang penularannya di umur awal atau yang transovarial, pada hati ayam yang lahir, ayam yang baru menetas, maaf, umur sekitar 1-2 minggu, kita akan temukan jumlah leukositnya di hati meningkat seperti ini. Maaf, ini limfositnya meningkat. Ini sebenarnya kenapa ada limfosit begini? Ini sebenarnya tanda bahwa sudah ada respon akibat adanya nekrosis yang terjadi, nekrosis atau apoptosis yang terjadi sebelumnya. Jadi walaupun jumlah leukosit rendah, tetapi kumpulan sel leukosit sebagai respon adanya kerusakan sel itu masih terlihat walaupun jumlahnya sedikit. Karena kalau pada kondisi normal, agregasi leukosit seperti limfosit seperti ini, ya, seharusnya dia lebih meluas dan lebih banyak. Tapi pada kasus chicken anemia kita hanya dapatkan sedikit-sedikit, multifokal, jumlahnya sedikit, walaupun ada tapi jumlahnya sedikit jika dibandingkan yang normal. Dibandingkan ayam normal maksudnya. Oke. Ini adanya sel-sel limfosit ini bisa terjadi di daerah yang mengalami kerusakan, ya. Di daerah yang mengalami hepatositnya mengalami nekrosis. Kemudian kita akan temukan juga atrofi, ya, pengecilan dari folikel limfoid disertai oleh nekrosis. Jadi sel-sel limfosit yang udah ada di sana, ya, itu juga bisa terinfeksi oleh chicken anemia sehingga akibatnya sel-sel tersebut juga akan nekrosis. Jadi selain dia menyebabkan nekrosis di sumsum tulang, jumlah precursor sel-sel leukosit rendah, tetapi sirkovirus juga bisa menyerang sel leukosit atau limfosit misalnya yang ada di folikel bursa sehingga akibatnya menyebabkan nekrosis juga. Oke, ini nekrosis akibat chicken anemia, ya, pada folikel bursa fabricius. Ini gambaran atrofi timus, ya. Jadi timusnya akan Anda lihat dia gepeng, ya. Dan bahkan pada daerah ini timusnya tidak terlihat sama sekali. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini pada yang kasusnya parah, timusnya mengecil, kita bisa lihat paruhnya. Ini yang timusnya masih ada, paruhnya masih lebih kuning, tetapi ketika yang timusnya hilang, ya, warna paruhnya sangat pucat. Oke, jadi normalnya timus itu harusnya berdekatan satu sama lain, tetapi ketika timus mengalami atrofi, jarak antar timusnya menjadi renggang. Oke, dan kita bisa temukan perdarahan juga pada timus. Nih, bintik-bintik perdarahan pada timus. Oke, dan kemudian selain itu perdarahan pada organ akibat trombositopenia dan nekrosis akan kita temukan. Oke. Jadi ini perdarahan dan bagian yang warnanya lebih putih, lebih pucat, ini menandakan adanya nekrosis pada miokardium. Organ-organ seperti ginjal juga akan terlihat pucat. Dan satu lagi adalah karena adanya nekrosis pada ginjal yang menyebabkan banyak tubulus yang rusak, hal ini akan menyebabkan banyak asam urat yang akan dibuang dari ginjal sehingga kita akan temukan penumpukan asam urat pada ureternya. Nah, kasus ini nih, penumpukan asam urat pada ureter ini bisa dikelirukan dengan dehidrasi atau dikelirukan dengan penyakit lain seperti gumboro, IB, dan bahkan keracunan sulfa, ya. Tetapi pada kasus chicken anemia kita akan melihat
pucat pada organ seperti ginjal ini akan kita temukan di organ lain, tapi pada kasus gumboro maupun infeksi bronkitis kita tidak temukan. Secara klinis dia akan terlihat pucat ayamnya, ya, akan terlihat pucat ayamnya. Tetapi yang paling dan secara patologis pada ayam yang terkena cikan anemia kita akan melihat adanya nih kesimpulannya ya, ada perdarahan di organ, kemudian atrofi pada organ limfoid terutama timus, bisa juga sebenarnya atrofi pada limpa dan juga bursa fabricius, dan adanya perubahan di sumsum tulang. Sumsum tulangnya akan lebih pucat atau sumsum tulangnya menjadi encer. Oke, salah satu cara untuk melakukan pencegahan adalah dengan melakukan vaksinasi pada ayam bibitnya, ya. Jadi ayam bibit divaksinasi di antara umur 12 sampai 14 minggu sehingga mereka ketika periode bertelur akan mempunyai level antibodi yang cukup, sehingga nanti antibodi yang tinggi ini bisa dalam bentuk maternal antibodi ke anak ayamnya, sehingga anak ayamnya akan terlindungi terutama pada 1 sampai 2 minggu setelah kelahiran. Setelah penetasan. Maaf. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk materi chicken anemia. Saya akan lanjutkan dengan materi berikutnya untuk reovirus. Terima kasih.